Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 17 ayat 22-27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Merenungkan perikop Injil hari ini, Matius bab 17 ayat 22-27. Ada satu bagian menarik yang sepertinya jarang direnungkan atau dibahas oleh banyak orang. Berkaitan dengan membayar pajak, apa alasan Yesus supaya Petrus membayar pajak bagi mereka berdua? Satu-satunya alasan yang terungkap dengan jelas dalam perikop ini adalah, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Batu sandungan berarti menjadi penghambat bagi orang lain, bagi suatu kebijakan tertentu, bagi kesejahteraan bersama. Maka Yesus meminta Petrus untuk mencari koin di ikan di danau, supaya mereka tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Menjadi batu sandungan berarti menghambat orang lain atau kelompok tertentu. Yesus mengingatkan Petrus agar karena hal sederhana, jangan sampai mereka justru malah menghambat orang lain, menghalangi orang lain untuk maju dan berkembang. Ketika sebuah kebijakan telah ditetapkan bersama, maka semua orang wajib menghargainya dan menjalankan kebijakan tersebut. Apalagi mereka yang berkuasa membuat kebijakan itu, juga tidak bisa dilihatnya untuk mengubah atau dia sendiri tidak melaksanakannya. Dalam hidup bersama, terkhusus dalam lingkungan gereja, kita juga berhadapan dengan berbagai kebijakan bersama, entah di lingkungan atau di lingkup paroki. Tidak jarang dijumpai ada sekelompok orang yang merasa tidak cocok dengan kebijakan itu. Karena tidak cocok, maka mereka kemudian membuat sebuah gerakan untuk menciptakan kebijakan baru yang tidak sejalan dengan kebijakan lama. Sementara sebagian besar umat masih merasa kebijakan yang lama tetap relevan untuk diterapkan. Yang sering terjadi adalah sekelompok kecil orang yang memaksakan kehendak mereka. Inilah kiranya yang dikatakan oleh Yesus sebagai batu sandungan bagi umat yang lain. Sebagai umat beriman, ada kalanya kita menjadi orang yang mengikuti sebuah kebijakan, meskipun secara pribadi mungkin kita tidak setuju. Daripada memaksakan kehendak pribadi dan menjadi batu sandungan bagi umat yang lain, kita diajak oleh Yesus pada hari ini untuk bertindak bijaksana. Dalam kehidupan ini kiranya ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita,
ada banyak kebijakan yang kita anggap tidak lagi sesuai. Jika kami mampu untuk memperbaikinya, kami melakukannya. Namun jika apa yang kita usulkan justru menjadi batu sandungan dan bahkan perpecahan umat, mari kita pikirkan kembali. Kita hidup bersama dengan anggota gereja lain. Kelangsungan hidup gereja kiranya bisa menjadi usaha kita bersama. Ada kalanya harus bertindak, ada kalanya tidak bertindak supaya jangan menjadi batu sandungan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas kasih sayang yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami agar kami mampu bertindak secara bijaksana, memikirkan apa yang baik bagi banyak orang, dan tidak memaksakan kehendak pribadi. Bantulah kami agar kami mampu untuk bersama-sama bersatu membangun gereja, agar semakin hidup dan berkembang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.